Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, di kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang Permen PUPR nomor 6 tahun 2022, lanjutan dari video sebelumnya yang sekarang adalah part 2. Video kali ini kita dari Permen PUPR ini kita ngebahas tentang perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR. Pasal 26, kontrak menghasilkan rancangan program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahunan yang merupakan penajaman program keterpaduan hasil rakor Bangwil. Hasil kontrak dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Berita acara kesepakatan ditandatangani oleh A. Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Jenderal, B. Pimpinan Tinggi Pratama Unit Organisasi Teknis, C. Pimpinan Tinggi Pratama Unit Organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan infrastruktur wilayah, D. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah provinsi terkait, dan E. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Pasal 26 ayat 4, hasil kontrak dilaporkan kepada Menteri. Hasil kontrak menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal renja dan dasar usulan pagu indikatif Kementerian PUPR. Usulan pagu indikatif disampaikan oleh Menteri kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pasal 27, tata cara penyelenggaraan kontrak ditetapkan oleh Menteri. Bab 3 bagian keempat, penyusunan rencana kerja atau renja. Unit organisasi teknis menyusun rancangan awal renja menjadi rancangan renja program infrastruktur PUPR berdasarkan pagu indikatif Kementerian PUPR. Penyusunan rancangan renja dilakukan melalui rapat teknis. Rancangan kerja dilakukan sinkronisasi melalui pertemuan para pihak, musyawarah perencanaan pembangunan nasional, dan pertemuan 3 pihak. Pasal 29, rancangan renja hasil sinkronisasi dimutakhirkan menjadi renja berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai pagu anggaran kementerian atau lembaga. Penyusunan renja dilakukan melalui sinkronisasi, penyusunan renja, dan rapat teknis. Ayat 3, sinkronisasi, penyusunan renja, dan rapat teknis dilakukan oleh unit organisasi teknis dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal. Pasal 30, ketentuan mengenai penambahan kegiatan pada program infrastruktur PUPR dalam rakor Bangwil sebagaimana dimaksud pada pasal 12 sampai dengan pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penambahan kegiatan pada program infrastruktur PUPR dalam rapat teknis. Pasal 31, dalam hal diperlukan, unit organisasi teknis dapat melakukan perubahan kegiatan pada program tahunan dalam renja. Pasal 32, perubahan kegiatan pada program tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dapat disebabkan A. kebijakan nasional baru dan atau mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau B. direktif menteri. Pasal 33, perubahan kegiatan pada program tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 diusulkan kepada menteri. Ayat 2, berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri A menyetujui usulan atau B memerintahkan unor teknis terkait dan unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan infrastruktur wilayah untuk mengkaji usulan. Pasal 34, dalam hal Menteri menyetujui usulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 2 huruf A, unit organisasi teknis melakukan kajian teknis. Pasal 35, kajian usulan dilakukan untuk memastikan usulan memenuhi kriteria dari poin A hingga poin D. Kemudian pasal 36, Menteri menetapkan perubahan kegiatan pada program infrastruktur PUPR.
Pasal 37, penetapan perubahan kegiatan pada program infrastruktur PUPR dituangkan dalam perubahan renja. Perubahan renja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Bab 4. Pengelolaan data dan informasi. Pasal 38. Dalam menyelenggarakan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dilaksanakan pengelolaan data dan informasi terkait perencanaan dan pemrograman. Pasal 39. Pengelolaan data dan informasi. Yang dimaksud dalam pasal 38 dikembangkan dalam suatu sistem informasi yang terkoneksi dengan sistem informasi sejenis di masing-masing unor teknis. Pasal 40. Data dan informasi perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR yang berbentuk geospasial terintegrasi dengan sistem informasi geospasial di kementerian. Bab 5. Ketentuan peralihan. Pasal 41. Dalam hal RPIW belum ditetapkan, penyusunan program pembangunan infrastruktur berdasarkan Renstra PUPR dan atau dokumen perencanaan infrastruktur lainnya. Pasal 42. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, pelaksanaan program infrastruktur PUPR yang belum termuat dalam program tahunan ditetapkan oleh menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari pimpinan unor teknis dan pimpinan unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan infrastruktur wilayah. Bab ke-6. Ketentuan penutup. RPIW untuk pertama kali ditetapkan paling lambat 1 tahun setelah peraturan menteri ini ditetapkan. Peraturan menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.